Dinding kerajaan bergetar saat badai emosi meledak di balik pintu ruang sidang. Putri Anne, yang dikenal karena kekuatannya, ketenangan, dan kesetiaannya yang teguh, akhirnya runtuh dalam momen dramatis yang tidak ada yang menduga Sotdea Nake. Ke podium, suaranya bergetar, ketenangannya hancur, dan yang diucapkannya selanjutnya adalah kata-kata terakhir yang memilukan, yang dilaporkan membuat Raja Charles menangis. Apa yang bisa dia katakan hingga mengguncang raja begitu dalam? Dan, mengapa momen ini disebut sebagai titik balik dalam sejarah kerajaan? Anda akan segera mengetahui semuanya. Ruang sidang tersebut dipenuhi ketegangan, syarat dengan sejarah dan rahasia yang terlalu rapuh untuk disingkapkan di siang hari. Para anggota keluarga kerajaan senior memenuhi bangku-bangku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tim hukum sibuk membuka tumpukan dokumen, sementara para wartawan terpaku dengan pena mereka yang berhenti di udara. Semua orang menahan napas. Tak ada yang mengharapkan Putri Anne untuk berbicara. Anne dikenal tenang, pribadi, dan teguh, sehingga tak pernah terbayangkan dia akan kehilangan kendali. Namun, di hadapan seluruh ruang sidang, Anne berdiri. Langkahnya tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, bukan ketakutan ataupun penyesalan, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Wajahnya pucat tapi mantap. Dagunya terangkat tinggi. Ini bukan hanya soal tugas kerajaan, melainkan soal sesuatu yang sangat pribadi. Pembahasan di ruangan itu bukan mengenai politik atau protokol, melainkan mengenai dokumen rahasia warisan Ratu Elizabeth. Dokumen itu bukan sekadar catatan resmi, melainkan surat-surat pribadi yang berisi pikiran terdalam, keinginan tersembunyi, ketakutan yang tak terucapkan, dan sebuah kebenaran yang telah terkubur terlalu lama. Saat Anne mulai berbicara, semua orang tertarik mendengarkan. Suaranya tidak kuat di awal, bergetar, dan terputus-putus, lalu tumpah ruah, bukan sekadar kata-kata, tapi juga emosi yang tertahan bertahun-tahun. Kesedihan, rasa bersalah, cinta, dan warisan. Ini bukan lagi soal prosedur hukum, melainkan tentang kenangan yang tak pernah dimaksudkan untuk muncul ke permukaan. Dan saat itulah momen yang tak terlupakan terjadi. Aku ingat sesuatu yang pernah dikatakan ibuku, bisik Anne. Suaranya terhenti di tenggorokan. Ia berhenti sejenak. Semua orang menunggu. Raja Charles menatapnya tanpa ekspresi. Keheningan ruangan bukan hanya diam, tapi seakan suci. Mahkota harus diwariskan kepada William, ucapnya pelan. Setiap kata terjatuh bak batu ke air yang tenang. Bukan semata karena kelahiran, tapi karena hati. Setetes air mata mengalir di pipinya, dan dia membiarkannya. Di seberang ruangan, Charles pun menangis. Tangannya perlahan mengangkat ke wajah, tak bisa menyembunyikannya lagi. Kilatan kamera mengkonfirmasi apa yang akan segera diketahui dunia raja. Menongus Putri Anne tak berlama-lama. Ia turned, kepala tertunduk dan tatapan lurus ke depan. Namun keheningan yang menyusul kepergiannya lebih keras dari teriakan manapun, karena ia tidak hanya berbicara atas namanya, tapi menyampaikan pesan Ratu Elizabeth sendiri, yang merubah pondasi suksesi. Suksesi bukan hanya soal garis keturunan, tapi tentang kepercayaan. Siapa yang memegang hati rakyat? Dokumen pribadi milik Ratu Elizabeth selalu dijaga rapat. Berbeda dengan dokumen resmi, ini adalah surat tangan pribadi, refleksi pribadi, dan instruksi tersegel hanya untuk keluarga. Ketika ditinjau secara hukum, muncul bisikan tentang sesuatu yang lebih dalam dan mengungkap rahasia. Sebuah kumpulan tulisan yang dikenal sebagai Surat Windsor, berisi pemikiran pribadi mengenai anak-anak kerajaan, dan yang paling kontroversial, masa depan mahkota. Para ahli hukum menyinggung sebuah pola, sebuah dukungan halus, bukan pada tradisi, tetapi pada stabilitas. Mungkinkah ini cara Elizabeth perlahan menunjukkan arah pada William? Saat itulah Anne mengambil langkah berani. Yang selama ini diam dan selalu memainkan perannya, tiba-tiba menuntut keterbukaan. Publik berhak tahu apa yang kita perjuangkan, katanya, kepada seorang ajudan pengadilan. Pernyataan itu menghancurkan semua ekspektasi. Ia tak pernah menentang keluarga di depan umum sampai saat itu. Bukan tinta dan kertas yang membuka sidang itu, melainkan ingatan Anne, sebuah ingatan yang begitu nyata dan kuat, hingga mengubah arah pembicaraan. Orang yang merasakan rakyat, hanya beban mahkota, katanya. Bukan seorang ahli strategi, bukan seorang politikus, melainkan pendengar dan jembatan. Dan bagi dia, orang itu adalah William. Anne kini berdiri teguh pada kata-kata itu, dengan Charles hanya beberapa langkah jauhnya, kaku dan tanpa ekspresi. Momen terasa bukan sekadar pernyataan,
melainkan sebuah penghitungan. Nada N tidak mengandung amarah, tidak ada drama, hanya tangan yang mantap mengguratkan garis diam. Makna tersiratnya adalah sebuah tantangan pada inti kekuasaannya sebagai raja. Para pengamat menyebutnya badai sunyi, pemberontakan yang anggun. Namun pertanyaan sebenarnya tetap ada. Mengapa sekarang? Mengapa? Saudara yang selalu terlihat kebal dari drama, tiba-tiba maju dengan kata-kata yang bergema, seperti hantu Diana. Jawabannya bukan pada kewajiban, melainkan pada aliansi tak terduga, yang dibangun diam-diam antara N dan Diana di mata publik. Mereka bagaikan dua kutub yang berbeda. N yang tenang dan pendiam, hampir alergi terhadap publisitas. Diana yang emosional dan mempesona, jiwa magnet media. Namun di balik perbedaan mereka, ada hubungan yang berakar pada sesuatu yang lebih dalam dari gelar kerajaan. Rasa sakit bersama. Orang mengira kami bertengkar, kata N kepada seorang sahabat dekat. Tapi kami saling mengerti, kami sama-sama dibungkam dengan cara kami masing-masing. N menyaksikan bagaimana sistem menggerogoti Diana, bagaimana kerentanannya dipandang sebagai kelemahan, dan itu mengganggunya. Meskipun N tak pernah berbicara kepada kamera, dia mengulurkan dukungan dalam cara yang berarti, panggilan telepon saat media menghancurkan Diana. Dukungan dayam-dayam selama ketegangan di Windsor, bahkan membela Diana di balik dinding istana, saat amarah memuncak dan aliansi retak. Ketika kehidupan Diana berakhir, kesedihan N berbentuk diam. Sebuah gelang yang diberikan sebagai tanda persahabatan. Dikenakannya secara tersembunyi di bawah lengan bajunya saat acara kerajaan. Janji tersembunyi yang berlangsung puluhan tahun. Jadi, ketika Anne berdiri di pengadilan untuk menegaskan kembali harapan Ratu Elizabeth bagi William, dia bukan hanya memenuhi keinginan terakhir seorang raja, melainkan menepati janji kepada Diana, masa depan monarki yang berlandaskan empati, bukan sekadar citra. Jika ada keraguan tentang kesetiaan Anne, hari itu menghapusnya. Namun tindakan berani ini bukan hanya menghidupkan kembali warisan Diana. Itu juga membuka tirai pada ketegangan yang tak terucapkan sepanjang hidupnya dengan saudara laki-lakinya, dinamika yang retak antara Anne dan Charles. Jadi, apa dendam tersembunyi yang telah lama terpendam antara mereka selama bertahun-tahun, dan mengapa kini meledak? Nantikan ceritanya. Putri Anne melanggar kode kerajaan, membongkar celah diam. Mereka lahir di bawah atap yang sama, dibesarkan di ruangan kerajaan yang sama, diajar oleh pengasuh yang sama, dan diharapkan menjaga nama keluarga yang sama. Namun Putri Anne dan Raja Charles tidak pernah benar-benar berjalan berdampingan. Kehidupan mereka paralel, dekat dalam tanggung jawab, namun jauh dalam hubungan. Dari luar, mereka tampak bersatu. Tapi di balik dinding istana, sebuah jurang diam-diam, namun kuat telah tumbuh selama puluhan tahun. Charles adalah pemimpi, selalu berusaha memodernisasi mahkota, menemukan kenyamanan dalam filsafat, seni, dan percakapan mendalam. Anne, sebaliknya, adalah kekuatan aksi, tanpa pidato, tanpa pertunjukan, hanya kerja keras tiada henti. Saat kecil, mereka sering berada di ruangan yang sama, tapi jarang bersama. Charles tenggelam dalam buku. Anne menemukan ketenangan dalam berkuda, dan rutinitas. Tugas kerajaan memberi mereka struktur, tapi tidak membawa keintiman. Seiring bertambahnya usia, perbedaan awal itu kian melebar. Charles sangat bergantung secara emosional dan politik pada Camilla, tetap menjadi pengamat diam. Setia, waspada, namun tak terlibat. Sepanjang waktu itu, Ratu Elizabeth berperan sebagai penengah. Dia meredakan pertengkaran, mencari kompromi, dan memastikan tugas tidak berubah jadi perselisihan. Tetapi sekarang sang ratu telah tiada. Bersama dia hilang pula fragilitas ikatan yang selama ini dijaganya. Ketika Anne melangkah ke pengadilan dan membuka suaranya, itu bukan sekadar pernyataan hukum, itu adalah puluhan tahun emosi, frustrasi, dan kebenaran yang tertahan, akhirnya mendapat ruang. Suaranya tidak keras, tapi penuh bobot. Beberapa menyebutnya sebuah penghitungan, konfrontasi, sunyi antar saudara. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan pengabdian kuat pada institusi yang menjadi warisan mereka. Saat Charles menghapus air mata, Anne seperti melepas beban lebih dalam. Bertahun-tahun pengorbanan yang tak diakui. Untuk wanita yang membangun identitasnya dengan menghindar dari sorotan, kata-kata di pengadilan itu revolusioner. Karena jika ada satu hal yang dunia selalu andalkan, itu adalah keteguhan Putri Anne. Saat skandal mengguncang istana dan opini publik berubah-ubah, Anne terus bekerja.
Lebih dari 300 yayasan amal, kunjungan luar negeri tak terhitung jumlahnya. Ribuan tugas kerajaan, semuanya berlangsung tanpa gaduh. Dia adalah tulang punggung monarki, bisa diandalkan, tak tergoyahkan, tak terlihat. Namun di pengadilan itu, dia melakukan sesuatu yang bahkan tak pernah dibayangkan oleh para pembantunya paling dekat. Dia memilih kebenaran daripada tradisi, prinsip daripada protokol. Bagi Anne, itu berarti melanggar aturan paling sakralnya. Jangan pernah membuatnya menjadi persoalan pribadi. Aku dibesarkan untuk melayani, bukan untuk berbicara, katanya dengan suara hampir gemetar. Namun diam sekarang akan menjadi pengkhianatan. Dan saat itu, topeng itu jatuh, bukan hanya untuk Anne, tetapi untuk monarki. Bertahun-tahun rasa sakit, sunyi, ketegangan tersimpan, dan kebenaran tersembunyi, akhirnya terungkap, yang membawa kita kembali pada Ratu Elizabeth. Kepercayaan rahasia pada Catherine. Tapi mengapa Ratu lebih mempercayainya dibandingkan orang lain? Teruslah menonton. Keyakinan Ratu Elizabeth terhadap Catherine dan air mata diam Charles. Itu adalah momen yang membuat seluruh ruangan hening. Saat Anne melanjutkan kesaksiannya, suaranya sedikit ragu sesaat. Ia berhenti sebentar. Bukan karena gugup, tapi karena beratnya apa yang akan ia sampaikan. Lalu, dengan nada lembut dan penuh perhitungan, ia berkata, "Ibuku melihat sesuatu yang istimewa pada Catherine. Sesuatu yang bertahan lama." Suasana langsung berubah. Ini bukan sekadar drama pengadilan lagi. Ini adalah mahkota itu sendiri yang sedang didefinisikan ulang. Bukan berdasarkan keputusan, tapi warisan, pikiran pribadi Ratu Elizabeth, yang selama bertahan-tahan disimpan di balik dinding istana. Kini terbuka ke publik dan apa yang diungkapkan Anne mengirimkan gelombang ke seluruh dunia kerajaan. "Ratu," kata Anne, pernah berbicara pelan padanya. Dalam salah satu percakapan pribadi mereka, mungkin di Balmoral atau Windsor, jauh dari sorotan publik. "Catherine," kata Yang Mulia, "bukan Chan. Bermartabat." Ia tegas. Ia adalah masa depan. Kata-kata itu belum pernah didengar oleh siapapun di luar lingkaran ibu dan anak yang sakral itu, kini bergema di ruang sidang seperti ramalan. Bahkan Raja Charles, yang duduk diam penuh keseriusan, tampak tertekan oleh beratnya kata-kata itu. Ekspresinya yang biasanya tertutup, sedikit retak, sebuah gerakan kecil yang nyaris tak terlihat. Pandangan yang menunduk. Hingga saat itu, Catherine dikagumi sebagai sosok yang anggun, setia, dan tampak sempurna sebagai pasangan kerajaan. Namun pengungkapan Anne menggambarkan sosok yang jauh lebih dalam. Catherine bukan hanya pasangan William. Ia adalah jangkar. Pilihan sang ratu, kompas diam yang dimaksudkan, untuk menuntun monarki melewati masa-masa sulit. Apakah Anne dikenal karena kendalinya yang ketat, secara halus membentuk masa depan kerajaan hanya dengan beberapa kata? Dan apakah pesannya ditujukan lebih dari sekadar kepada publik? Para pengamat memperhatikan hal lain. Saat Anne melanjutkan, bahu Charles merosot, bukan karena usia, tetapi karena sesuatu yang lebih berat. Mungkin itu kejutan, mungkin pengakuan, atau mungkin penyesalan. Dia melihat kekuatan dalam dirinya. Tambah Anne, bukan untuk pamer, tapi untuk mengabdi. Pada saat itu, keheningan di sekitar Charles menjadi semakin dalam. Satu air mata, lalu satu lagi, perlahan menetes di pipinya. Tidak ada pidato, tidak ada keruntuhan emosi yang berlebihan. Hanya sebuah kehancuran sunyi yang telah ia pertahankan selama puluhan tahun. Menyandarkan tubuh sedikit ke arah Camilla. Ia terdengar bergumam. Dia tidak pernah memberitahuku itu. Suaranya tipis dan bergetar. Bukan dengan kemarahan, tapi terkiut. Hampir hilang arah. Dan kalimat itu mengatakan segalanya. Ini bukan lagi tentang Catherine semata. Ini tentang hal-hal yang belum pernah diucapkan. Apa yang seorang ibu tidak pernah bagiakan pada anaknya? Apa yang baru sekarang disadari seorang saudara tentang saudarinya? Ini tentang bagaimana seorang wanita, Anne, membawa rahasia, kenangan, dan kebenaran. Bukan karena kebanggaan, tapi mungkin karena kewajiban. Camilla duduk diam di samping raja. Ekspresinya sulit dibaca. Dengan tangan terlipat erat di pangkuannya. Apakah ia terguncang oleh kata-kata Anne, atau hanya menunggu apa yang akan terjadi? Ini bukan lagi perseteruan keluarga. Dunia menyaksikan, dan raja menangis. Saat Anne kembali ke tempat duduknya, keheningan kembali turun. Namun kehadiran tenangnya sudah mengubah ruangan. Anne menyelesaikan semuanya, dan menikah kembali dalam sebuah upacara yang tenang, dan pribadi dengan Timothy Lawrence. Momen itu tidak mewah, tetapi itu adalah miliknya. Meski begitu, Anne tetap menyimpan semua perasaannya rapat-rapat. Melalui patah hati, skandal,
dan tanggung jawab, Anne tidak pernah goyah. Ia tidak pernah membiarkan pergolakan pribadinya memengaruhi perannya di depan publik hingga saat ini. Dalam persidangan, saat Anne berbicara tentang ibunya, saudaranya, dan segala tuntutan mahkota, sesuatu mulai retak. Untuk pertama kalinya, Anne tidak hanya melayani monarki, ia menantangnya. Karena lembut, tetapi membawa beban selama puluhan tahun. Itu bukan sekadar kesaksian, melainkan kebenaran yang terbebas dari beban. Namun, kekuatan Anne tidak dimulai dari ruang sidang itu. Semuanya bermula pada suatu malam dingin, di tahun 1974, di sebuah jalan di London ketika seorang pria bersenjata berusaha menculiknya. Menghadapi teror itu, Anne menatap pria itu, dan dengan terkenal menjawab, "Tidak mungkin sekali." Sikap keberaniannya memberi waktu bagi pihak keamanan. Tembakan dilepaskan. Beberapa orang terluka, tetapi Anne tetap kuat, dulu dan sekarang. Dan ketika gema persidangan memudar, tatapan Anne tidak terfokus pada masa lalu. Ia mengalihkan pandangannya pada sosok lain. Catherine. Apakah kini Catherine menjadi senjata rahasia mahkota? Peran apa yang bisa dimainkannya untuk menulis ulang masa depan monarki? Tetap bersama kami. Bagaimana Catherine secara diam-diam menjadi masa depan monarki? Bertahun-tahun dunia melihatnya sebagai Kate, istri Prince William yang anggun dan tenang. Namun citra itu berubah drastis setelah satu momen kuat di ruang sidang. Kata-kata Putri Anne, yang terukur namun sangat menyentuh, mengubah segalanya. Saat berbicara di ruangan itu, suaranya tidak bergetar. Namun pesannya menyampaikan kekuatan yang halus. Catherine memahami arti melayani, bukan demi pujian, tetapi karena itu adalah hal yang benar. Kalimat itu mengubah cara jutaan orang memandang masa depan monarki. Tiba-tiba, Catherine bukan sekadar sosok pendukung. Ia mulai diakui sebagai seorang pemimpin. Dalam keluarga yang sering dibayung-bianji skandal, gosip, dan sorotan media yang tiada henti, Catherine melakukan sesuatu yang langka. Ia tetap teguh pada jalannya. Ia tidak mencari perhatian, tetapi perhatian itu tidak pernah hilang darinya. Ia tidak mengejar kekuasaan, tetapi kekuasaan dalam bentuk yang sejati menemukan dirinya. Ratu Elizabeth telah melihatnya jauh sebelum dunia menyadarinya. Dalam momen-momen pribadi bersama Anne, sang ratu berbicara tentang Catherine bukan hanya dengan kekaguman, tetapi dengan kepastian. Dia teguh, dia yang mendengarkan, dia memimpin tanpa harus berkata. Dia memimpin. Bagi seorang ratu yang percaya pada kekuatan di balik kesunyian, ini bukan sekadar pujian biasa. Ini adalah obor yang secara dayam-dayum diserahkan. Dan kini, Anne membawa pesan itu ke permukaan. Anne, yang sering dianggap sebagai penegak ketegasan di istana, berdiri bukan hanya sebagai putri sang ratu, tetapi sebagai suaranya. Dengan menyebutkan nama Catherine, Anne tidak hanya memberikan pujian, ia mengirimkan sinyal kuat. Saat monarki menghadapi dunia yang penuh suara-suara meragukan, nilai yang berubah, dan tuntutan akan keaslian, Catherine mungkin menjadi sosok yang dapat menyeimbangkan antara tradisi dan kemajuan. Ia adalah seorang ibu, advokat kesehatan mental, dan wanita yang tahu bagaimana terhubung di luar gerbang emas kerajaan. Dari kunjungan sekolah hingga pusat perawatan paliatif, Catherine hadir bukan hanya untuk foto, tetapi untuk orang-orang. Ia mendengarkan, berempati, dan beradaptasi. Itulah sebabnya kesaksian Anne begitu berkesan. Ini bukan langkah politik. Ini adalah pernyataan moral. Dalam keluarga yang sering dipandang dari perspektif gelar, Anne memilih karakter. Ia menyoroti bukan keanggunan atau latihan media Catherine, tetapi ketahanannya, kekuatan emosionalnya, dan komitmennya pada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penampilan. Namun kemudian datang keheningan. Raja Charles, yang duduk beberapa langkah dari Anne, tidak berbicara. Ia tidak perlu. Wajahnya yang biasanya terkendali dan sulit dibaca, menyampaikan ceritanya sendiri. Ada yang mengatakan ia tampak patah hati, ada pula yang mengatakan ia terlihat seperti pria yang sadar bahwa dirinya bukanlah monarki, seperti yang pernah diimpikan ibunya. Dan saat beban kata-kata Anne meresap, istana seakan menahan napas. Ini bukan hanya tentang kenaikan status Catherine, tetapi tentang perubahan angin di dalam institusi itu sendiri. Kekuasaan bergeser, bukan secara kekerasan, tetapi dengan ketidakpastian yang tak terelakkan. Dan di tengah semua itu berdirilah Catherine. Bukan hanya dihormati, bukan hanya dikagumi, tetapi dipilih oleh seorang ratu, ditegaskan oleh seorang putri, dan kini diterima oleh publik yang melihat sesuatu yang langka darinya. Keanggunan tanpa ambisi, kekuatan tanpa suara bising. Lalu,
Bagaimana ia memenangkan hati, bahkan para pengkritik terkerasnya. Tetap bersama kami. Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Bagaimana Catherine mendapatkan cinta bangsa melalui belas kasih. Sejak Catherine melangkah ke pusat perhatian kerajaan, banyak orang melihatnya sebagai pasangan kerajaan yang sempurna, anggun, tenang, dan tidak tergoyahkan oleh tekanan publik. Namun yang dayam-dayam terjadi selama bertahan-tahan adalah sesuatu yang jauh lebih kuat. Ia bukan sekadar menjalankan tradisi, melainkan membentuk ulang dari dalam. Hadirnya Catherine di kerajaan bukan soal pesta atau kemewahan, tetapi soal tujuan. Berbeda dari mereka yang hanya melambai dari balkon, ia terjun dalam berbagai tugas yang benar-benar ia pedulikan, terutama kesehatan anak-anak dan kesejahteraan mental. Kegiatan amalnya terasa tulus, karena memang begitu adanya. Jauh sebelum mendapat gelar kerajaan, ia sudah melakukan kerja nyata. Pada tahun 2007, Catherine mengorganisasi sebuah pameran fotografi diadakan untuk mengumpulkan dana bagi UNICEF, yang kemudian diikuti oleh acara roller disco amal yang gemerlap, namun syarat makna, yang berhasil mengumpulkan 100.000 pound sterling untuk Rumah Sakit Anak Oxford. Kegiatan ini bukanlah pencitraan semata, mereka merupakan tanda-tanda awal dari seorang wanita muda yang bertekad untuk memberi kembali, dan dia terus berbuat baik, bahkan dengan cara-cara kecil dan tersembunyi. Pada tahun 2018, jauh dari sorotan kamera dan gemerlap acara, dia menyumbangkan 7 inci rambutnya kepada Little Princess Trust, sebuah badan amal yang membuat wig untuk anak-anak yang berjuang melawan kanker. Terinspirasi oleh tukang cukurnya, Joey Wheeler, tindakan tersebut sederhana, penuh kelembutan, dan dilakukan tanpa pengumuman. Itulah sosok Catherine, yang percaya bahwa dampak sejati tercipta saat tidak ada yang menyaksikan. Dari kebaikan pribadi, hingga menciptakan dana amal bersama Pangeran William, sebagai pengganti menerima hadiah pernikahan. Catherine telah membuktikan bahwa belas kasih bisa sama megahnya dengan sebuah mahkota. Tindakan-tindakannya yang penuh kerendahan hati dan konsistensi, akhirnya memenangkan hati, bahkan mereka yang sempat meragukan perannya. Jadi, mungkinkah dialah yang benar-benar bisa mempersatukan monarki? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk menyukai serta berlangganan.